Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah panduan update dari TMF Ajax untuk fitur SKL online versi 21.05.01. Pastikan Anda semua sudah menginstal TMF Ajax seperti ini pada localhost atau pada sistem yang lainnya. Kemudian untuk setting-setting mengenai SKL bisa ditemukan pada folder public, folder code, kemudian di file tmf_skl. File ini merupakan satu file setting semua pengaturan SKL online pada TMF Ajax. Untuk settingnya memang masih belum ada fasilitas panel yang berada pada halaman admin. Kita masih main sederhana saja. Mudah-mudadan dengan kesederhanaan ini bisa menjadikan kita lebih teliti. Mudah-mudahan ada yang berkenan mengembangkan agar SKL online TMF Ajax ini bisa memiliki tampilan admin panelnya. Oke, di file tmf_skl ini semua konfigurasi bisa dilakukan di sini. Di bawah ini ada beberapa pengaturan-pengaturan SKL seperti kapan SKL akan dimulai dibuka. Nah, ini bisa kita setting sesuai dengan keinginan. Misalkan pada bulan Juni tanggal 3, pukulnya misal pukul 15.00 seperti ini. Untuk melihat perubahannya kita bisa menyimpan, kemudian kita uji coba dengan cara login menggunakan akun admin. Untuk percobaan juga boleh masuk ke menu SKL online. Nah, apabila tanggal dibukanya SKL belum mencapai harinya, maka akan diperlihatkan peringatan seperti ini. Akses ke halaman pengambilan SKL akan dibuka setelah 27 hari bla 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 bla. Nah, di sini ada random quotes yang bisa diatur di sini nanti di file tmf_skl ini. Nah, kemudian di sini ada apabila SKL-nya sudah siap untuk dipublikasi, dalam artian semua data sudah diimpor, kemudian semua pengaturan sudah disetting, sudah diuji coba, nanti bagian siap publikasi ini bisa di true seperti ini. Oke, nah kita akan mencoba apabila data SKL-nya ini kita majukan seperti ini, nanti tampilnya seperti apa. Kita akan coba, kita refresh halaman TMF SKL PHP. Nah, tampilnya akan seperti ini. Nah, ini beberapa kalimat di sini bisa di custom. Apabila Anda sudah siap, ini bisa di custom. Bisa Anda cari di file TMF SKL ini. Apabila Anda sudah siap untuk penggunaan, berdoalah dan tekan tombol bismillah. Ini bisa kita ganti misalkan siap gitu ya. Ini kita ganti siap seperti itu. Kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini. Apabila ini tekan, nanti akan ada keterangan harap menunggu. Setelah beberapa saat nanti akan ada keterangan alhamdulillah. Nah, kalimat ini dan seterusnya sampai sini ini juga bisa di custom. Sebagai contoh, ini kalimat kata alhamdulillah ini, nah ini bisa kita ganti misalkan selamat. Yang ini yang lulus bersyarat juga bisa kita ganti. Apabila peserta didik gagal bisa diganti dengan kata-kata yang lain, atau misal maaf seperti itu, tidak masalah. Kita refresh. Seperti ini ya. Nah, apabila apabila
bagian siap publikasi ini kita bikin false, maka yang tampak di halaman admin adalah seperti ini ya. Semua informasi akan dimunculkan, tidak ada yang di hidden. Nah, di surat keterangan lulus juga sudah dimunculkan semuanya serta tabel nilai, QR code, foto, dan identitas pejabat yang menandatangani. Semuanya ini bisa kita setting di sini. Bagian ini ada kurikulum 2013 revisi, ini bisa diganti jenis kurikulumnya. Kemudian bagian kop SKL juga bisa kita edit sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Ini adalah ukuran kopnya, ukuran font kopnya. Misalkan tulisan ini Exit Foundation Internasional itu ukurannya berapa, itu di sini. St. John School Universe ukuran fontnya berapa, itu di sini. Kemudian alamat kecamatan dan kabupaten bisa kita setting ukuran fontnya di sini. Provinsi bisa kita. Kemudian di sini ada spasi atas info alamat sekolah, itu maksudnya ini antara bagian nama sekolah ini dengan alamat ini itu ada spasinya di sini. Itu mau dibikin berapa spasinya itu ada keterangan. Nah, ini di sini saya kasih 0. Anda bisa mengubah sesuai keinginan Anda. Kemudian ada ukuran border tambahan di atas alamat ini. Kalau misalkan mau di edit ya juga tidak apa-apa. Misalkan ini kita ganti 3, nanti tampilan seperti apa. Nah, seperti ini. Apabila tidak menginginkan berarti kita bisa bikin 0 pixel saja. Oke, kemudian info alamat sekolah bisa diganti sesuai keinginan, dan nama dokumennya bisa diganti sesuai dengan keinginan. Dokumen nomornya juga bisa diganti sesuai keinginan. Ini menyesuaikan kebutuhan sekolah saja. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi kita bahas, ucapan syukur apabila lulus, apabila bersyarat, apabila gagal. Kemudian teks tampilannya juga bisa kita ubah seperti tadi. Nah, kemudian ini teks keputusan dinyatakan lulus bla bla bla, ini yang akan tampil di sini. Nah, ini yang akan tampil di sini. Bisa kita ganti sesuai dengan keinginan. Oke, bagian teks inti pada SKL ini juga bisa di custom. Yang berlangsung di bawah ini nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk nama, tempat, tanggal lahir ini menyesuaikan dari pengaturan user di database atau di aplikasi. Di bagian sini user. Nah, ini di sini. Ini tempat lahir, tanggal lahir ini menyesuaikan yang ada di database. Oke, kemudian untuk data orang tua, NIS, NISN, kemudian nilai ini nanti bisa diimpor melalui template Excel seperti ini. Template Excel ini nanti bisa diunduh pada link yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke. Dan untuk level user itu ada, untuk SKL ada 3, level user 4 ini dinyatakan lulus, 3 dinyatakan lulus bersyarat apabila dibutuhkan, yang ke level 2 dinyatakan tidak lulus apabila nanti dibutuhkan. Oke, kemudian tempat dan tanda tangan SKL bisa kita setting di sini. Di sela-sela beberapa pengaturan itu ada sebuah variabel yang bernama tahun pelajaran. Variabel tahun pelajaran ini nanti akan secara otomatis menampilkan tahun pelajaran pada saat sekarang ini.
Kemudian apabila ini mau dihapus sebetulnya sah-sah saja, tidak masalah, tetapi nanti Anda harus mengetikkan tahun pelajaran secara manual. Apabila meninggalkan variabel tahun pelajaran seperti ini, nanti tahun pelajaran akan tertampil secara otomatis. Ada beberapa di sini di teks lulus bersyarat, di teks gagal, adapun di teks SKL juga ada di sini. Di surat keterangan lulus ini berlaku sementara sampai dengan diterbitkannya bla 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 bla. Di sini ada tahun pelajaran. Oke, kemudian untuk teks-teks yang lainnya seperti jabatan tanda tangan SKL itu siapa, nanti bisa diganti, nama pejabatnya siapa, nicknya berapa. Kemudian di sini ada ukuran tanda tangan. Ini kami isi secara default 80, bisa diganti menjadi 100 misalkan. Bisa kita cek hasilnya seperti apa apabila 100. Nah, seperti ini. Oke, nanti silakan diatur sendiri nyamannya ukurannya berapa. Kemudian di sini ada pengaturan margin kiri tanda tangan, kemudian ada margin atas, ada padding, ada padding bawah. Silakan nanti bisa disesuaikan, bisa dicoba-coba. Misalkan untuk margin kiri kita buat 520, akan seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Dia akan lebih menjorok ke ke kanan ya. Oke, apabila dikurangi dia akan lebih ke kiri seperti itu. Semakin berkurang semakin ke kiri ya. Misalkan 320. Nah, seperti ini efeknya. Oke. Kemudian nama pejabat juga bisa kita atur marginnya. Misalkan di sini secara default kita isi di 400, bisa diganti misal 300. Kita cek seperti apa perubahannya. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Yang jelas bagaimana akan tampilnya itu terserah Anda. Nah, di sini saya kasih 400 karena namanya agak lumayan panjang, tapi kalau namanya bisa lebih pendek mungkin ya marginnya bisa lebih kecilkan lagi. Nah, kemudian di sini ada ukuran spasi baris, itu maksudnya jarak antara baris 1 dan baris kedua. Sebagai contoh di sini defaultnya 1,1, apabila diganti 2 nanti akan lebih panjang lagi. Nah, seperti ini, jarak antar barisnya lebih lebar. Oke. Nah, pengaturan spasi baris ini juga menentukan nantinya ketinggian dokumennya. Apabila dicetak nanti bagaimana, itu perlu kita pertimbangkan juga. Misalkan ini kita ganti 2 ya, kemudian apabila dicoba dicetak, maka otomatis nanti dia bisa terpotong menjadi 2 halaman seperti ini ya. Namun bisa disiasati sih dengan cara misalkan papernya diganti dengan yang lebih besar misalkan. Tapi apabila papernya sudah diganti besar namun tetap terpotong, ya kita harus menyesuaikan marginnya, menyesuaikan ukuran spasi barisnya, misalkan 1,1 yang seperti tadi, seperti ini. Kemudian ukuran font globalnya di sini 14 pixel. Ukuran info alamat itu yang berarti yang ada di sini ini bisa lebih kecil atau ya terserah nanti mau bisa diganti apa. Kemudian di sini ada pengaturan tabel nilai. Apabila true akan ditampilkan tabel nilai, apabila false maka tabel nilainya tidak ditampilkan. Cuma seperti ini tadi, cuma ada keputusan lulus atau tidaknya. Kemudian ada ukuran font tabel nilai, defaultnya kita isikan 12 agar lebih kecil. Diisi 14 juga tidak apa, tetapi nanti efeknya yaitu kepada ketinggian dokumen, berdampak kepada ukuran kertas nantinya. Kemudian di sini ada padding vertical font tabel nilai. Ini maksudnya jarak ini ya, jarak tulisan ini dengan garis tepi ini. Di sini defaultnya 2, tapi kalau mau ditambah ya silakan, misalkan kita ganti 4. Nah, seperti ini. Jadi dari
tulisan nama mapel ke tepi ini lebih lebar. Oke. Kemudian ada jumlah desimal di belakang koma, ini defaultnya 2. Ini hanya berlaku pada nilai rata-rata, di nilai rata-rata. Jadi tidak berlaku di sini, di nilai masing-masing ujian sekolah, bukan. Kemudian ada tampilkan tanda tangan, ini sifatnya juga true false. Apabila false maka seperti ini, tidak tampil tanda tangannya. Kemudian foto user sifatnya juga true and false, bisa kita ganti, bisa ditampilkan atau tidak. Kemudian ada margin dan ukuran foto. Nah, ini khusus untuk foto user. Margin atasnya mau berapa, margin kirinya mau berapa, silakan nanti bisa diatur-atur. Lebar tinggi foto bisa diatur dengan ukuran cm juga bisa, misal 3 cm kali 4 cm. Dan QR code apabila tidak ingin ditampilkan maka false saja, seperti ini nanti hasilnya. Oke, QR code ini nantinya berguna sebagai validasi. Apabila QR code-nya ini di-scan menggunakan perangkat mobile, itu nanti akan ada link yang menuju ke halaman validasi SKL. Nah, apabila linknya sesuai, dia nanti akan menuju ke halaman validasi SKL yang menyatakan bahwa SKL ini diterbitkan pada halaman yang sah, halaman penerbitan SKL yang sah untuk instansi ini, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pengaturan nama mapel, ini yang agak cukup rumit, namun sebetulnya tetap masih bisa kita akali ya. Nama mapel ini menggunakan array. Untuk mapel nomor 1 sekaligus kita tuliskan nama kelompok mapelnya, dipisahkan dengan tanda pagar. Misalkan nama kelompok mapelnya muatan nasional, kemudian dikasih pagar, kemudian langsung diisikan mapel nomor 1. Nah, ini nanti akan menjadi nilai mapel 1 sesuai dengan yang ada di template Excel-nya. Berarti nanti untuk nilai pendidikan agama dan budi pekerti di template Excel-nya ini, dia akan menempati di sini di nilai mapel 1 ini. Jadi nilai mapel 1 ini akan diperuntukkan untuk mapel dengan nama pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, ini bisa diganti sebetulnya apabila kita ingin menghendaki dimulainya dari nomor 2, itu bisa saja, misalnya seperti ini. Nah, ini kita ganti, nah, seperti ini. Tapi nanti apabila di sini muncul nilai 100, itu karena di datanya user ini nilainya ada nilainya. Kalau misalkan pendidikan agama dan budi pekerti ini tidak akan ditampilkan, maka nilai di sini di template ini harus dinolkan. Untuk user admin, data dummy-nya, user admin itu data dummy-nya ada di sini. Nah, ini nilai 1 untuk user admin ini diisi 100. Apabila tidak ingin ditampilkan, kita cukup ngasih nilai 0 saja, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, nanti pendidikan agama tidak akan ditampilkan untuk user ini, seperti itu. Namun apabila ingin ditampilkan, ya kita kembalikan lagi, kita kasih nilainya. Kemudian yang tadi penamaannya juga kita ganti seperti ini lagi. Oke. Nah, untuk user admin, data dummy ini bisa juga nantinya diisi pada template Excel. Bisa di template Excel di sini bisa kita tambahkan user admin, kemudian password adminnya. Kalau mau diganti password baru juga tidak masalah, misalkan seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
nama lengkapnya misalkan admin gitu ya, tempat tanggal lahir, dan kita isikan tanggal lahirnya, listnya misalkan kita bikin dummy aja, SN, program studinya misalkan teknik kendaraan ringan, prodi ya, prodi berarti teknik rekayasa ya, teknologi dan rekayasa teknologi. Tensinya teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian karena ini SMK, kita isikan 0 di peminatan, jenis kekhususan juga kita nolkan, nama orang tua misalkan ya, status kelulusannya karena ini user admin berarti nanti ya tetap 10, karena lebih dari 4 itu dianggap lulus kelas. Misalkan kelas ini nanti di tes exam masuknya kepada grup, misalkan dia masuk ke grup 12 TK 1. Oke, kemudian untuk nilai mapelnya misalkan ini kita bikin seperti ini. Nah, nilainya sampai mapel keberapa, kita mengacunya di sini, mengacunya di array mapel ini ada berapa yang sudah kita namakan. Misalkan ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti sesuai yang ada di sini berarti ada 17 mapel. Nah, kita isikan sampai di nilai mapel 17 seperti itu. Kemudian untuk user yang lain juga sama, misalkan kita membuat 2 user lagi, misalkan user 01, user 02, kita isikan lengkap. Nah, kemudian ada perbedaan jurusan atau prodi, yang user 1 teknik komputer, yang user 2 bisnis manajemen. Biasanya perbedaan prodi ini akan berimbas kepada mapel yang diperoleh oleh siswa tersebut. Sebagai contoh, siswa di jurusan atau di prodi teknik itu biasanya menerima mapel fisika, IPA, dan kimia. Namun user yang ada di prodi bisnis biasanya hanya menerima mapel IPA saja, fisika dan kimia tidak menerima, hanya IPA saja. Nah, mensiasatinya caranya adalah tetap kita tuliskan fisika, IPA, kimia di sini, namun nanti untuk user yang kedua nilai fisika dan nilai IPA kita bikin 0 seperti itu, fisika dan kimia, berarti nanti ada di posisi 15 dan 13 ya, posisi 13 dan 15 untuk user 2, 13 dan 15 kita nolkan, 13 dan 15 kita nolkan seperti ini. Oke, karena mapelnya sampai 17 maka kita lengkapi sampai 17. Oke, templatenya kita simpan. Kemudian pada bagian import system sini kita tarik datanya sampai 3 user karena kita mengisi 3 user. Oke, kemudian kita select all, Ctrl A, kemudian kita copy, kita bikin workbook baru pada Excel, kita blank, kemudian kita paste dengan cara paste value. Oke, kita simpan baru dengan nama misalkan user SKL exam 2 gitu ya, kita simpan.
Oke, kemudian mari kita imporkan di halaman admin. Tipe filenya Excel, kita pilih filenya. Open, kirim. Oke, impor selesai. Kita coba masuk ke halaman TMF SKL lagi. Oke, di sini nilai untuk user admin juga sudah terupdate sesuai dengan yang ada di template Excel. Jadi nilai dari user admin sudah tidak mengacu kepada data dummy ini ya. Nilai user admin sudah tidak mengacu ke sini, sudah mengacunya ke database atau dari template Excel yang tadi diimpor. Oke, ini untuk user admin nilainya lengkap karena dia masuk ke prodi teknologi dan rekayasa teknik ya. Nilai fisika, IPA dan kimia ada. Kalau misalkan kita mau menguji user yang lainnya, misalkan user untuk prodi akuntansi ya atau business management. Nah, di sini ada keterangan SKL belum dipublikasikan. Mengapa? Karena pengaturan di TMF SKL siap publikasinya masih false. Apabila kita true, kita coba, kita simpan, kita refresh, nah, maka akan menampilkan halaman SKL seperti ini. Oke, kita cek, kita lihat, kita coba print atau cetak. Di sini tidak terdapat nilai fisika dan kimia, yang ada hanya nilai IPA seperti itu. Nah, mapel yang diterima pun jumlahnya tidak sama dengan user 1 ya. Ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mapel untuk user 2. Oke. Nah, namun untuk rata-rata di sini dia akan merata-rata apa yang tampil di sini ya. Oke, untuk user 2 seperti itu. Untuk user 1 bisa kita cek tampil apakah akan menampilkan semua mapel. Kita lihat ya, semua mapel tertampil fisika, IPA, kimia ya, karena user 1 ini adalah user yang berada pada kelompok teknik ya, maka IPA, fisika, kimia ada nilainya. Untuk rata-rata di sini juga merata-rata dari apa yang ditampilkan pada tabel nilai seperti itu. Untuk penulisan kelompok mapel yang lainnya, misalkan kelompok mapel yang kedua muatan kewilayahan atau kelompok B gitu ya, cara penulisannya sama, nama kelompok, kemudian kita kasih pagar, kemudian langsung disebutkan di sini nama mapelnya. Nah, kemudian mapel berikutnya ini nanti otomatis masuk ke kelompok muatan kewilayahan. Nah, kemudian untuk muatan lokal nanti penulisannya wajib di depannya diberikan tanda kurung kotak seperti ini, kurung kotak buka, kurung kotak tutup, muatan lokal add. Nah, kemudian di sini ketikkan A titik spasi nama mapel muloknya apa. Nah, yang kedua, apabila masih ada nilai mulok berarti silakan dituliskan nilai mulok yang kedua. Yang ketiga misalkan jika masih ada. Nah, kemudian untuk kelompok yang ketiga di sini juga sama, muatan peminatan kejuruan, kasih tanda crash atau pagar, langsung diikuti nama mapelnya apa seperti itu, dan seterusnya sampai ke mapel yang terakhir. Apabila nanti di sekolah kawan-kawan sekalian ada bahasa asing lainnya atau
atau ingin bahasa asing tersebut ingin ditampilkan, ya bisa-bisa saja sih sebetulnya di sini. Di sini kita berikan baru lagi seperti ini ya, misalkan ya. Misalkan seperti ini ada bahasa Jepang gitu ya. Ini ingin ditampilkan di tabel nilai juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berarti nanti otomatis akan menambah jumlah mapel. Jumlah mapelnya ada berapa, berarti nanti menyesuaikan yang ada di template Excel-nya seperti itu. Kalau jumlahnya nambah menjadi 18 mapel, maka di template Excel-nya yang perlu diisi nilai adalah 18 mapel, dari nomor mapel 1 sampai nomor mapel 18. Seperti itu saja sih sebetulnya. Oke, setelah pengaturan mapel, di sini juga ada pengaturan ukuran gambar pada kop SKL yang ada di atas. Logo, apabila logo atasnya itu ada, nanti logo atasnya bisa dikasih ukuran berapa. Kemudian ada logo sebelah kiri, logo sebelah kanan, itu juga bisa kita spesifikasikan ukurannya berapa. Nah, kemudian apabila instansi kawan-kawan sekalian tidak ada logo atasnya, maka bagian top IMG ini kosongan saja seperti ini, hanya meninggalkan petik tunggal seperti ini saja. Tapi apabila ada, ya kita isikan seperti ini dengan format seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, foto atau gambar ini itu mohon nanti diletakkan pada folder case logo, kemudian isikan nama atau file logonya seperti itu. Oke, ada di folder case logo, nah ini di sini semua file logo ada di sini, baik logo kiri, logo atas ini, atau logo kanan ya. Logo ini kanan ya, ini kiri. Tanda tangan itu letaknya di sini, dan cara penulisannya di sini adalah dengan pertama-tama titik slash case slash logo slash nama file logonya titik nama ekstensi filenya seperti itu. Ini untuk top atas, logo kiri, logo kanan. Kemudian untuk tanda tangan ada di sini. Cara penulisannya juga sama. Nah, untuk tanda tangan untuk stempel, gambar stempel ini tidak dipisahkan, tidak ada variabel khusus untuk menampung stempel. Nah, untuk mensiasatinya, apabila Anda ingin tanda tangan sekaligus ada stempelnya, maka disiasati dengan langsung men-scan gambar tanda tangan yang sudah berstempel, atau mau dipisah boleh, nanti diedit digabungkan pada aplikasi atau editor gambar seperti Photoshop atau yang lainnya. Nah, berarti foto yang sudah berstempel tadi, tanda tangan yang sudah berstempel tadi langsung menjadi satu file, dan filenya dituliskan di sini seperti itu. Nah, kemudian di sini ada quotes, random quotes, ini nanti ditampilkan pada saat halaman SKL belum dibuka. Nah, ini suka-suka saja sih ada atau enggaknya, mau diganti juga enggak apa-apa. Oke, seperti itu saja. Nah, sudah, akhir konfigurasi SKL sudah selesai. Apabila kawan-kawan sekalian ingin menggunakan, saya persilahkan. Syukur-syukur ada yang mau mengembangkan lagi lebih baik. Tentunya ini SKL ini masih sangat sederhana sekali, pengaturannya juga masih melalui file konfigurasi atau file PHP, belum ada admin panelnya yang mengatur. Mudah-mudahan ada yang membantu mengembangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.